Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak ngasih kebahagiaan kepada kita, tapi menunda kepada orang muslim. Ada cerita, ada seorang konglomerat kaya raya, punya tanah di mana-mana, hartanya banyak sekali. Saat itu sedang berkelahi dengan kematian. Artinya dia sedang mengalami sakaratul maut. Karena dia tahu usianya ini sudah gak akan lama lagi, akhirnya dia kumpulkan seluruh anak-anaknya dan ingin memberikan tawaran wasiat kepada anak-anaknya ini. Dia katakan, wahai anak-anakku, aku ini sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Maukah salah satu saja di antara kalian yang menemani diriku 40 hari di dalam liang kubur? Kalau ada yang mau menemani diriku 40 hari lamanya di liang kubur itu, aku akan memberikan setengah daripada harta yang akan aku wariskan ini. Apa jawaban anak-anaknya? Gak ada yang mau, Pak. Ngapain dapat harta tapi ujung-ujungnya mati kan 40 hari tuh. Akhirnya nggak mau tuh anak-anaknya semua. Dipanggil pembantu-pembantunya, pegawainya, staf-stafnya. Tawaran tadi. Ada yang mau nggak nemenin saya ini setelah wafat 40 hari saja di liang kubur? Kalau misalnya ada yang berhasil, saya akan berikan setengah dari harta yang akan saya wariskan. Sama, pegawainya, staf-stafnya, pekerjanya, pembantunya nggak ada yang mau. Sampai akhirnya si orang yang tua tadi, yang mau mati tadi, dia panggil ajudannya, suruh kepada ajudan ini, sebarkan informasi ini kepada khalayak ramai, masyarakat. Coba kamu bikin iklan seluas-luasnya bahwa ada penawaran mendapatkan setengah dari harta diriku ini buat siapa saja yang bersedia menemani diriku selama 40 hari di liang kubur. Disebarin itu, dipasang iklan segala macamnya. Akhirnya ketika si orang tua ini meninggal, ada yang mau menyanggupi. Seorang pemotong kayu, Pak. Pemotong kayu yang miskin, yang dia punya harta cuman kapak saja, yang dia gunakan itu untuk nebang pohon, kemudian dijual. Dia menyanggupi nih, wah kesempatan kan, apalagi tukang kayu jadi konglomerat, setengah harta, mau tuh dia. Akhirnya ditaruhlah orang tadi masuk ke dalam liang kubur, si pemotong kayu tersebut, potong pohon itu. Kemudian keluarganya ninggalin, hanya di sana disediakan alat perekam saja untuk mengawasi orang ini keluar apa enggak. Di hari yang pertama, ketika orang itu sudah masuk ke liang kubur, dia melihat dua sosok malaikat. Malaikat apa namanya? Munkar Nakir. Dia tenang aja, orang saya masih hidup kok. Yang mati kan si bapak ini. Pasti yang didatangi adalah bapak ini. Ternyata si malaikat gak nanya kepada yang mati ini, tapi malah nyamperin si tukang kayu tadi itu. Disamperin sama malaikat itu, kemudian tanya, kamu ngapain di sini? Gak tahu ini tempat inian interview. Enggak Pak, nggak tahu ngomongnya apa ya, Pak atau apa bang gitu kan. Enggak, saya cuma nemenin si bapak ini nih. Kenapa ditemenin? Soalnya ada tawaran, kalau misalnya saya bisa nemenin dia 40 hari, saya akan dapat imbalan imbalan setengah dari harta yang dia wariskan. Emang kamu orang miskin? Bisa bilang begitu. Apa yang kamu punya di dunia ini? Saya cuma punya kapak itu. Dari mana kamu dapatkan kapak ini? Tanya malaikat kan. Saya dapat di pasar. Ya, akhirnya dua malaikat itu terlalu. Hari kedua muncul lagi nih malaikat. Dikira aman lagi tuh kan. Nah, kemarin kan udah ditanya. Paling hari ini dia nanyanya kepada orang yang mati itu. Gak tahunya datangnya lagi bukan ke orang yang mati, tapi ke dia lagi tuh. Ditanya lagi, ini kapak kamu dapat beli di pasar? Iya, saya beli di pasar. Buat apa? Ya buat saya nyari makan.
Caranya gimana kamu gunakan? Buat sindikat kapak merah apa gimana? Terus mereka, bukan, buat tebang pohon. Pohonnya di mana? Pohon di hutan. Itu yakin hutan? Iya yakin hutan, nggak ada pemiliknya. Udah ditanya gitu, hilanglah itu malaikat. Hari ketiga ditanya lagi, datang lagi, nanya lagi malaikat kepada si pemotong kayu itu. Apa yang dia tanya? Tadi udah ditanya hartanya apa? Kapak. Kapaknya dapat dari mana? Beli di pasar. Buat apa? Buat potong pohon, kayunya dijual. Ditanya sama malaikat ini, kamu kira-kira jualan kayu itu, ya, kira-kira ukurannya sama nggak? Kan kamu jualnya harganya sama kan? Misalnya satu balok itu berapa satu balok kayu? Anggap 50.000 lah. Nah, 50.000 itu ukurannya sama kan? Ya enggak lah, mana bisa saya sama, ya kira-kira aja. Kenapa bisa kira-kira kemudian harga yang kamu jual sama 50.000? Diam tuh si pemotong kayu, ditanya malaikat. Sampai itu berlalu selama 39 hari. Tinggal 1 hari lagi, dimana keluarganya udah rada gimana gitu ya. Coba kita mau bahasanya, kita dapat tuh setengah harta. Malah ini jadinya nanti ke orang yang bukan keluarga kita. Ya. Sampai ke hari yang mau ke 40 dan 39 hari itu, tanpa diduga-duga si tukang toy ini loncat, Pak. Loncat keluar dari liang kuburnya. Kemudian di situ udah ditungguin oleh masyarakat dan keluarga dari si ayah yang meninggal. Ditanya, kenapa kamu keluar? Kan sebentar lagi kamu akan mendapatkan harta yang banyak. Ya, saya nggak sanggup dah, katanya begitu. Masa selama 39 hari yang ditanyain tentang kapak, pohon aja katanya. Gimana kalau misalnya saya mendapatkan harta yang banyak ini? Asal usulnya saya nggak tahu, harta bapak kalian dari mana? Bisa habis saya ditanya oleh malaikat nanti. Paham ya Pak? Maksudnya hikmahnya ya. Untuk kayu saja, dia punya harta cuman kapak saja, digunakan untuk nebang pohon yang memang pohon itu di tanah tak bertuan dan halal kan. Seperti itu, ditanyanya sampai 39 hari. Apalagi saya punya harta yang banyak, nggak saya ketahui asal usulnya. Betapa dahsyatnya pertanyaan malaikat mungkar dan ini menjadikan kepada kita seorang muslim itu tidak perlu kecewa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Justru tadi saya katakan semakin tinggi iman seorang, takwanya semakin tinggi, rasa takutnya terhadap hari akhirat semakin tinggi, dia malah semakin nggak mupeng lah terhadap dunia ini. Nggak mupeng, nggak ngiri juga. Kadang orang pura-pura aja bilang nggak mupeng, cuman ngiri juga melihat tetangganya bawa mobil baru, itu nggak boleh. Bagus, syukur alhamdulillah. Apalagi kita berdoa kalau tetangga yang kaya raya, yang punya segalanya itu bisa memanfaatkan hartanya untuk jalan Allah. Tapi sekali lagi kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak gumun, untuk tidak terpesona dengan dunia ini. Yang kita takutkan justru Allah nggak ngasih kita kebaikan sedikit pun di akhirat. Nabi tidur beralaskan pelepah kurma, ditanya oleh Sayyidina Umar atau Sayyidina Ibnu Mas'ud di lain riwayat, ya Nabi, engkau kan kekasih Allah, engkau udah dijanjikan surga, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang diampuni oleh Allah, masa tidurnya pakai pelepah kurma sampai ngecap-ngecap garis-garis? Sedangkan raja-raja Persia, raja-raja Romawi, dia tidur itu beralaskan singgasana yang karpet merah digelar, ngadep dia aja harus, kemarin saya katakan Raja Persia itu pembantunya 5 meter dari ke depan, setelahnya lagi orang-orang kaya 5 meter, baru rakyat jelata 15 meter itu. Padahal dia ujung-ujung neraka ya Rasulullah. Emang engkau nggak bisa minta sama Allah agar Allah ngasih engkau seperti yang diberikan kepada Raja Romawi dan Persia? Apa kata Rasulullah? Kamu nggak ridho apa ya? Kamu ini nggak ridho apa ya? Allah tuh ngasih kebahagiaan kepada orang-orang kafir itu sekarang, hari ini, dan menunda kebahagiaan itu untuk kita agar diberikan di akhirat. Jadi bukan nggak dikasih, bukan, cuman ditunda. Karena apa? Takutnya orang beriman itu kan
Kalau udah dikasih harta ini dia nggak bisa sanggup, nggak bisa sanggup. Makanya ulama mengatakan orang beriman itu kalau diuji dengan kemiskinan, insya Allah makin kuat, makin mantep. Tapi kalau udah diuji dengan lapangan harta, kelapangan tahta, kelapangan popularitas, kolab dia Pak, kolab. Sampai yang udah tua aja kalau udah gila jabatan kan udah nggak peduli. Bius, dunia itu punya bius. Ya, sekali kita nggak pakai masker untuk menutupnya itu, pasti kita akan terhipnotis. Makanya di salah satu hadis dikatakan dunia ini udah tua, tapi dia masih bersolek, menipu orang-orang. Agar apa? Agar menjadi budak-budak dunia.